Ada yang DM saya, Mas Sakti, saya seorang introvert. Bagaimana ya saya harus mengerjakan skripsi? Nah, kali ini saya akan jelaskan cara mengerjakan skripsi untuk teman-teman yang pemalu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu introvert itu sebenarnya bukan pemalu ya. Introvert itu orang yang nyaman dengan pikirannya sendiri, dengan dunianya sendiri. Sementara yang sekarang berkembang, introvert itu pemalu, penyendiri, dan seterusnya. Jadi, mungkin konten ini lebih cocok untuk teman-teman yang pemalu ya, atau suka menyendiri, kira-kira seperti itu. Nah, orang yang pemalu ini cenderung menghindari komunikasi langsung dan interaksi secara langsung. Dan untuk itu, secara metodologi, hindarilah penelitian kualitatif. Kenapa? Karena analisisnya mendalam, ya, terus menggali informasi dari orang-orang secara langsung demi mendapatkan kajian yang mendalam, sehingga kualitatif tidak cocok untuk Anda yang pemalu. Nah, yang kedua, kualitatif ini menggali pengalaman manusia. Ya, tentu di situ dibutuhkan komunikasi dan interaksi langsung, sehingga juga tidak cocok kualitatif. Nah, yang kemudian menjadi alternatif tentu pendekatannya kuantitatif, tetapi yang sederhana, yang mudah apa Mas kira-kira? Yang paling mudah adalah survei persepsional, yaitu survei terhadap POV-nya orang-orang mengenai sebuah fenomena. Kira-kira seperti itu. Ya. Kenapa kuantitatif? Karena kuantitatif itu tidak menganalisis secara mendalam, tetapi hanya melakukan generalisasi berdasarkan perhitungan statistik. Yang kedua, kalau kita berbicara instrumen penelitian, survei ini instrumen penelitiannya adalah kuesioner. Dan kuesioner itu sebenarnya dalam batasan tertentu boleh-boleh saja Anda titipkan ke orang. Ya, misalnya Anda meneliti sebuah perusahaan ya yang kemudian memiliki sekian puluh karyawan. Anda bisa menghubungi 1-2 karyawan untuk meminta itu disebarkan ke teman-teman yang lain kuesionernya. Ya, jadi intinya apa? Anda juga menghindari bertemu orang dalam intensitas yang tinggi. Ya. Dan yang terakhir, waktunya itu relatif singkat. Apalagi kalau Anda survei persepsional ini hanya biasanya menguji satu variabel, mendeskripsikan satu variabel. Ya, jadi waktu yang singkat ini juga membatasi Anda untuk bisa bertemu banyak orang, bahkan waktu bimbingan juga seharusnya bisa lebih cepat. Ya, nah contohnya apa Mas? Ini misalnya contohnya adalah kepuasan. Jadi penelitian tentang tingkat kepuasan, kemudian kepercayaan, tingkat kepercayaan, dan seterusnya semua yang berbau persepsional itu biasanya dilakukan secara survei. Ya, tetapi teman-teman hati-hati, fokusnya itu bukan di metodenya, tetapi di pertanyaan penelitiannya. Teman-teman harus berpikir pertanyaan penelitian apa yang membutuhkan metode survei persepsional. Jangan teman-teman kemudian random gitu ya, membuat pertanyaan penelitian dan kemudian melakukan penelitiannya berharap dilakukan secara kuantitatif, padahal belum tentu cocok. Saya pikir itu teman-teman, terima kasih.